Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Battle Through the Heaven untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sun-er yang mengetahui paman keempatnya yang sedang sakit. Ia pun berkunjung ke sana. Curiga ada yang tidak beres. Sun-er yang memeriksa menemukan luka di tangan paman dan ia menuduh pamannya tersebut merupakan orang yang hendak membunuhnya di malam sebelumnya. Untuk membuktikan kejahatan dua orang pamannya kepada ayahnya, Sun-er mengajak kedua pamannya dan ayahnya untuk berbicara bersama. Setelah mengawasi sebentar, Sun-er dapat memastikan kalau paman kedua dan paman keempatnya ini adalah orang yang menyerangnya semalam. Sun-er menunjukkan Gyokuno milik keluargaku yang tersembunyi di dalam busur emasnya dan memperingati mereka jangan berharap untuk bisa mencuri pusaka ini. Setelah disudutkan oleh Sun-er, kedua paman ini pun mengakui pengkhianatan mereka yang bekerja kepada Van Lau dengan alasan keterpaksaan dan demi kebaikan keluarga mereka dengan statusnya sebagai ibu naga. Sun-er pun menghukum kedua pamannya ini dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu ia pun meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan pulau tersebut untuk mencari Xiaoyan. Hingga pada akhirnya Sun-er yang bertemu dengan Master Ruolin berjumpa kembali dengan Xiaoyan. Setelah melepaskan kerinduan mereka, Xiaoyan pun diajak Master Ruolin untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Bersama-sama mereka lalu menemui Master Tangshan yang mengabarkan semakin merajalelanya serangan demi serangan dari aula, sehingga ia pun mengajak mereka semua untuk kembali ke akademi agar bisa membentuk markas pertahanan dan perlawanan dalam menghadapi aula jiwa, sehingga mereka yang semua setuju untuk pulang ke akademi dengan cara berpencar menjadi 3 grup. Sementara itu Yanran yang dipenjara pada akhirnya memutuskan untuk menyerah, dan di sini ia yang akan menyerahkan Gyokuno keluarganya. Namun Yinsan harus mengangkatnya sebagai ketua sekte Yinlan berikutnya. Yinsan yang setuju menyatakan ia akan mengangkat Yanran sebagai ahli warisnya. Setelah Yinsan memanggil Master Gu dan Master Hanfeng, memerintahkan mereka untuk memastikan agar Xiaoyan datang ke acara janji duel dengan Yanran supaya mereka bisa menghabisi Xiaoyan di hari tersebut. Sementara itu Yanran pergi menemui kakak seperguruannya yaitu Yin Yin yang sebelumnya dengan sengaja membuat ia menemukan Xiaozan lalu melaporkannya kepada master mereka. Yin Yin yang terlihat tidak senang dengan Yanran ini mengajaknya ke belakang gunung. Di sana Yin Yin tiba-tiba menyerang dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Seiring berjalannya pertarungan itu, Yin Yin mulai mengetahui kemampuan Yanran yang jauh lebih tinggi darinya. Ia pun mengutuk Yanran yang berpura-pura lebih lemah darinya selama ini. Lalu Yanran pun mengakui bahwa ia telah mewarisi semua kekuatan tenaga dalam dari mendiang kakeknya, yaitu Nalanjie. Pada akhirnya Yin Yin mengakui kalau ia benci kepada Yanran yang telah menjadi pesaingnya dalam menjadi penerus sekte Yinlan berikutnya. Ia pun menjebak Yanran karena ia ingin Yanran dibenci oleh Yinsan. Akan tetapi semua itu percuma saja. Ia pun mengaku selama ini telah mengabadikan seluruh hidupnya untuk Yinsan yang telah memungutnya sejak kecil. Semua misi yang diberikan Yinsan ia kerjakan dengan sangat baik. Mulai dari misi berbahaya yang mencari harta karun sampai pada misi yang mengharuskannya bersekutu dengan Van Lau. Akan tetapi setelah semua yang ia lakukan, ternyata Yinsan hanya memandangnya sebagai sebelah mata dan tidak ingin mengangkatnya sebagai calon penerus berikutnya. Di sini Yin Yin juga memperlihatkan kilauan mata merahnya, menandakan dia telah terinfeksi oleh racun dari Van Lau. Dalam mempersiapkan upacara pernikahan Yanran dengan Master Gu, seketika Yanran memanggil ayahnya ke markas sekte Yinlan. Di sana ia pun menyerahkan pelakat ketua klan Nalan, meminta ayahnya untuk diam-diam menggerakkan 8 pengawal elitnya agar ke-8 pengawal itu bisa berhadapan dengan Yinsan di acara pernikahannya nanti.
Sementara di tempat lain, perjalanan Master Tang San tiba-tiba dihambat oleh sebuah kekuatan. Hutan di hadapan mereka tiba-tiba berkabut dan ada lentera hijau yang melayang di sekitaran mereka. Di sini Master Tang San memberitahukan orang yang mencegat mereka ini berasal dari klan Fu, yang merupakan klan pemberontak yang selalu melakukan kejahatan. Dan di hadapan mereka pada akhirnya muncullah seorang nenek dari klan Fu yang dimaksud. Nenek itu mengaku ia diperintah oleh Fan Lao, dan dengan keterampilannya ia pun merapalkan mantra yang memanggil mayat-mayat hidup dalam jumlah yang sangatlah besar. Dengan menghadapi mayat hidup itu yang bisa selalu bangkit dan terus-menerus menguras tenaga mereka, Xiao Yan pada akhirnya melakukan serangan kepada nenek tersebut dan berhasil melumpuhkan semua kekuatan mayat itu, hingga pada akhirnya Sun Er membunuh nenek klan Fu itu dengan tembakan busurnya. Sepulangnya ke akademi, para master membuat rapat darurat untuk menghadapi kekuatan aula jiwa yang sudah mencapai puncaknya. Master Gu yang merupakan pengkhianat tentunya mengerjakan seperti apa yang Yin San minta sebelumnya. Mereka menyarankan agar akademi membentuk pasukan dari para murid untuk melawan aula jiwa. Namun Master Tang San tidak mudah terjebak oleh hal ini. Ia pun mengatakan para murid tidak seharusnya dijadikan sebagai ujung tombak pertarungan. Sepantasnya Yin San yang menjadi pemimpin 5 aliansi yang seharusnya menjadi barisan terdepan untuk bertarung dengan aula jiwa. Sementara di markas sekte Yinlan, Yin San sedang melakukan ritual pelatihan ilmu aula jiwa dengan sebilah pedang ular. Namun tiba-tiba saja ada penyusup di sana yang berhasil kabur setelah mencuri pedang milik Yin San. Ternyata penyusup itu ada Yan Ran yang memperlihatkan pedang itu kepada Yin Yin, sehingga kedua saudara perguruan ini telah berpaling untuk mengkhianati master mereka. Namun Yin San dengan cepat melakukan ritual darah untuk menarik pedangnya kembali. Saat itu juga Yan Ran menahan pedang yang sedang tertarik untuk kembali kepada Yin San, sedangkan Yin Yin untuk menyarankannya untuk menyerah saja dan tidak mengambil tindakan resiko seperti ini. Akan tetapi Yan Ran yang tidak ingin gurunya menyempurnakan ilmu milik aula jiwa, ia pun mengorbankan darahnya sendiri ke pedang itu untuk mencegah Yin San menariknya kembali. Di Akademi Jianan, Master Han Feng masuk ke dalam menara Yin Yang dan secara diam-diam meneteskan darah Fan Lao ke tempat itu, sehingga menara itu tiba-tiba pun berguncang. Tindakan Master Han Feng ini sesuai dengan arahan Yin San yang sebelumnya untuk merobohkan menara ini agar semua murid tidak dapat berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Sementara itu Lin Xiuya memberitahukan Master Rolin kalau murid baru akademi sedang berada di hutan hitam dan sedang diserang oleh orang-orang dari klan Fu. Segera mereka semua menyusul ke sana dan terlihat seorang kakek tua yang melakukan ritual memanggil mayat hidup yang menyerang mereka. Ketika kakek itu mengetahui kalau Xiao Yan lah yang telah membunuh istrinya sebelumnya, kakek dari klan Fu itu menjadi semakin marah. Namun para master datang ke sana dan berhasil mengalahkan kakek tersebut. Setelah itu menara Yin yang sering kali terjadi goncangan yang membuat para murid merasa tidak tenang saat berlatih di sana. Master Tang San yang memeriksa ke sana tidak tahu apa yang membuat ular ini marah. Lalu Master Tang San pun mengatakan ular raksasa ini dulunya dijinakkan langsung oleh dewa petarung, dan semenjak itu ular ini telah menjaga akademi ini selama ribuan tahun. Setelah semuanya pergi dari sana, Master Han Feng pun memperlihatkan tindakannya tersebut kepada Master Gu yang meneteskan darah Fan Lao ke tempat itu. Katanya ular ini sangatlah membenci penodaan dari aula jiwa, dan dengan cara inilah ia yakin menara ini cepat atau lambat akan dirubuhkan oleh ular tersebut. Di sisi lainnya, Yin San memanggil Yin Yin ke hadapannya, memberikannya selembar ilmu aula jiwa. Yin San mengatakan jika pedang yang ia gunakan untuk berlatih ilmu aula jiwa telah hilang, sehingga lembaran ilmu ini tidak ada gunanya lagi. Terkejut dengan itu, Yin Yin segera berlutut bersumpah kalau ia tidak mencuri pedang dari sang master yang mencurigainya itu. Yin San mengatakan orang yang mencuri pedang itu darinya adalah seseorang wanita yang memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa hebat.
Sementara di Akademi Jianan, guncangan hebat di Menara Yin yang kembali terjadi. Mengetahui kalau menara itu akan segera roboh, sehingga para master yang masuk ke sana untuk membantu menyelamatkan para murid. Setelah para murid dikeluarkan, Xiaoyan yang juga masuk ke sana untuk memeriksa, tiba-tiba saja dikepung oleh Master Han Feng dan Master Gu. Xiaoyan pun pada akhirnya tahu kalau semua kekacauan ini adalah ulah kedua pengkhianat ini. Xiaoyan yang kemampuannya meningkat pesat setelah selama ini berlatih, mampu bertarung seimbang melawan dua orang master bela diri tersebut. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja celah altar Yindang yang terinjak oleh Xiaoyan yang terbuka dan menjatuhkannya. Di tengah jatuhnya Xiaoyan ini, gravitasi seakan-akan berhenti untuk sesaat, dan Xiaoyan mendengarkan suara dari seseorang yang berbicara dengannya. Sementara itu di luaran, Master Tang San yang mengetahui Fan Lao dengan pasukannya sedang menyerang akademi, sehingga pertarungan pun terjadi. Xiaoyan yang terjatuh tiba-tiba berhadapan dengan seseorang yang ternyata orang itu adalah jelmaan ular yang mengungkapkan amarahnya karena telah dinodai oleh darah Fan Lao. Jelmaan ular ini mengenali Xiaoyan yang dulunya pernah ia bantu kabur. Ia juga tahu Xiaoyan yang telah melakukan jasa besar bagi suku ular, dan dia mengatakan suara yang didengar Xiaoyan yang sebelumnya adalah suara bayangan dari Dewa Petarung. Untuk itu ia membekali Xiaoyan dengan ilmu milik Dewa Petarung. Ilmu itu disebut dengan ilmu perubahan tiga api. Setelah membuka kening Xiaoyan dengan cahaya suci, Xiaoyan diminta untuk tekun berlatih ilmu perubahan tiga api ini. Sebelum menghilang, ia pun menitipkan pesan terakhir agar Xiaoyan yang membunuh dan memberantas para aula jiwa. Setelah itu Xiaoyan yang naik ke atas langsung menyerang kedua master pengkhianat tersebut dengan menggunakan ilmu tiga api yang barusan ia dapatkan. Kedua orang yang kabur keluar ini dikejar oleh Xiaoyan yang bergabung dengan yang lainnya dalam menghadapi serangan Fan Lao. Dengan hadirnya Xiaoyan ini seketika kondisi pun berbalik. Fan Lao yang menyadari ia dalam posisi kekalahan segera kabur dari sana beserta dengan dua pengkhianat yaitu Master Han Feng dan Master Gu. Tak lama setelahnya, Menara Yin yang pun rubuh dan hancur berkeping-keping. Setelah itu Master Tang San kemudian membawa Xiaoyan ke hadapan para master, meminta Xiaoyan untuk menceritakan soal dirinya yang bertemu dengan sosok jelmaan ular dan juga sosok Dewa Petarung. Tiba-tiba saja cahaya di kening Xiaoyan memancar dengan mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Dewa Petarung. Inti dari kata-kata itu adalah mengenai sebuah ramalan akan datangnya seorang pendekar yang mampu menumpaskan semua kekuatan aula jiwa. Takjub mendengarkan pesan langsung dari Dewa Petarung, para master pun memberikan hormat mereka kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan diberikan gulungan ramalan yang dimaksud, yang katanya ramalan itu tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali orang yang dimaksud. Xiaoyan yang bingung dengan hal ini masuk ke cincinnya menemui Yao Chen yang menjelaskan kepadanya lebih jauh lagi bahwasanya ada sebuah ramalan yang memberitahukan kedatangan pendekar dan apakah Xiaoyan adalah pendekar yang dimaksud, sehingga Yao Chen pun memintanya untuk membuka ramalan tersebut untuk mencari tahu. Kemudian Xiaoyan yang membuka gulungan itu tiba-tiba membuat gulungan itu bersinar dan terlihatlah potongan-potongan memori Xiaoyan yang di masa lalu. Hal ini cukup membingungkan Xiaoyan dan para master dikarenakan mereka melihat sebuah ramalan yang mereka nanti-nantikan selama ini. Mereka hanya melihat potongan memori Xiaoyan. Sehingga Yao Chen sendiri cukup kaget saat diberitahu Xiaoyan kalau gulungannya itu tidak berisikan ramalan dan hanya berisikan potongan memorinya. Di saat Xiaoyan yang meragukan dirinya bukanlah pendekar yang dimaksud dalam ramalan, Yao Chen pun menyatakan jalan kehidupan setiap manusia ditentukan dari diri sendiri, sehingga Xiaoyan bisa memilih untuk menjadi pendekar tersebut atau tidaknya. Master Tang San juga mengucapkan hal yang sama kepada Xiaoyan. Ia mengatakan ramalan itu sebenarnya hanyalah untuk memberikan pengharapan kepada semua orang agar orang-orang yang berpegang pada kebenaran selalu memiliki semangat bertahan dan menanti-nantikan kemunculan pendekar tersebut. Siapapun bisa menjadi pendekar yang dimaksud oleh ramalan itu. Siapapun yang nantinya menumpaskan aula jiwa, maka orang itulah yang akan dianggap sebagai pendekar yang telah ditakdirkan.
Xiaoyan lalu memperlihatkan gulungan ilmu perubahan 3 api yang ia dapatkan, sehingga Master Tang San memintanya untuk giat berlatih karena ilmu dari Dewa Petarung itu bukanlah ilmu yang mudah untuk dikuasai. Di saat masuk ke dalam cincinnya, Xiaoyan pun berlatih keras sambil diawasi dan dibimbing oleh Yao Chen. Sementara itu di markas sekte Yinlan, Yin sangat terkejut di saat melihat Yanran yang penampilannya berubah menjadi begitu menyeramkan. Ternyata Yanran telah mengambil lembaran ilmu yang dibuang oleh Yinsan, sehingga kini ia bisa menguasai ilmu pedang ular hitam tersebut. Di sisi lain di akademi, Sun Er mencoba membujuk Xiaoyan agar tidak pergi memenuhi janji duel dengan Yanran yang sudah sangat dekat waktunya. Ia takut Xiaoyan yang tidak akan cukup kuat menghadapi Yanran yang belajar dari keluarga Nalan dan juga belajar dari sekte Yinlan. Dalam kesempatan itu Sun Er juga memberikan sisa gulungan ilmu gerakan 3000 petirnya kepada Xiaoyan. Mereka berdua lalu memutuskan untuk pulang ke rumah sebelum Xiaoyan pergi untuk memenuhi janji duelnya dengan Yanran. Namun tiba di sana Xiaoyan sangat terkejut melihat rumahnya telah berdebu dan bersarang laba-laba. Rumah itu terlihat kosong berantakan dan tampak sudah sangat lama ditinggalkan. Dari sana Xiaoyan pun mengetahui kalau 2 bulan yang lalu ada seseorang bernama Yin Shao yang menangkap ayah Xiaoyan dan membunuh yang lainnya. Dari Yao Chen lah, Xiaoyan mengetahui kalau Yin Shao adalah tetua dari sekte Yinlan. Mereka menyimpulkan ayah Xiaoyan telah ditangkap oleh reinkarnasi jiwa dan dipenjara di altar pengorbanan aula jiwa. Yao Chen mengatakan alasan ayah Xiaoyan ditangkap adalah karena aula jiwa menginginkan batu Gyo kuno dari keluarga Xiao. Xiaoyan yang memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya melakukan ritual agar masuk ke pedang jiwanya sambil menitipkan pesan kepada Sun Er untuk menjaganya di sini. Jika dalam waktu 1 jam ia tidak berhasil kembali, ia meminta Sun Er untuk membunuhnya. Singkatnya masuk ke sana Xiaoyan pun menemukan ayahnya yang tidak tersadar. Rantai-rantai logam itu tidak bisa dipatahkan saat Xiaoyan mencoba untuk memotongnya. Tak lama kemudian reinkarnasi jiwa pun muncul dengan wujud raksasanya dan menyapa Xiaoyan. Pemimpin aula jiwa itu mengatakan ia selalu menganggap Xiaoyan adalah sosok yang spesial baginya, sehingga ia mengajarkan ilmu-ilmu dari aula jiwa kepada Xiaoyan. Di sini ia pun mengatakan yang ia inginkan dari ayah Xiaoyan adalah batu Gyo kuno karena di dalam kuburan kuno Dewa Petarung ada menyimpan sesuatu yang menjadi miliknya. Lalu Fan Lao pun tiba-tiba saja muncul di sana dan melawannya. Dan tak disangka Fan Lao yang bertarung di sini tidaklah selama Fan Lao yang biasanya ia lawan. Kemudian Xiaoyan pun kembali dengan mengeluarkan jurus api amarah mudanya. Akibat pertarungan itu, Sun Er yang berjaga di luar melihat kondisi Xiaoyan yang sangat mencemaskannya. Tak ingin tinggal diam, Sun Er menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu Xiaoyan, yang pada akhirnya berhasil melancarkan serangan yang membubarkan kabut merah yang menyelimutinya. Dan seketika itu juga Xiaoyan pun terpental keluar dengan kondisi terluka. Gagal menyelamatkan ayahnya, Xiaoyan menyatakan ia yang akan kembali mencoba masuk ke altar itu lagi di lain kesempatan. Lalu setelah berbicara dengan Sun Er tentang masa depan mereka yang diselimuti dengan ketidakpastian, Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan petunjuk di mana ayahnya telah menyembunyikan Gyo kuno keluarga mereka. Ia pun pergi ke altar leluhur yang ada di gurun. Dari membongkar sebuah papan nama di sana, Xiaoyan pun menemukan Gyo kuno keluarga Xiao yang disembunyikan oleh ayahnya. Kemudian oleh Yao Chen, Gyo kuno itu dilapisi batu agar tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Sementara itu di sisi lain, Master Han Feng dan Master Gu yang kabur dari pertarungan di akademi sebelumnya menuju ke markas sekte Yinlan untuk berlindung. Master Gu memberitahukan Xiaoyan yang mengalahkan mereka berduanya dengan satu serangan.
Setelahnya Yinsan memberitahukan Yanran kalau Xiaoyan sudah menuju ke sini untuk memenuhi janji duel dengan Yanran. Ia pun menanyakan bagaimana kabarnya Yanran yang berlatih ilmu pedang ular hitamnya, yang membuat Yanran terkejut dikarenakan sang master tahu kalau ia telah mencuri pedangnya itu. Yinsan juga mengajak Yanran untuk melihat jasad 8 pengawal elitnya yang telah ia matikan semuanya. Pemimpin sekte Yinlan itu memperingatkan agar Yanran tidak terlalu polos untuk mencoba mengkudetakan posisi pemimpinnya. Yinsan mengatakan jabatan ketuanya tetap akan ia berikan sesuai perjanjian mereka. Namun Yanran diperingati untuk tidak mencoba menentang kekuasaannya kembali. Hingga pada akhirnya hari pertarungan Xiaoyan melawan Yanran pun telah tiba. Bahkan Yinsan pun mengumumkan sesuai janjinya untuk mengangkat Yanran menjadi ketua sekte Yinlan selanjutnya. Tak lama kemudian Xiaoyan pun datang ke sana untuk bertarung melawan Yanran yang dulunya berjanji menantangnya untuk bertarung, sehingga pertarungan pun terjadi. Akan tetapi Yanran bukanlah lawan bagi Xiaoyan yang membuatnya kalah dengan mudahnya. Dikarenakan rasa malu akan kekalahan ini, Yanran justru ingin bunuh diri yang langsung dihentikan oleh Xiaoyan. Yinsan yang sangat marah dikarenakan muridnya yaitu Yanran yang kalah tak berdaya membuat dirinya langsung mengusir Xiaoyan dari tempat ini. Akan tetapi Xiaoyan yang datang ke sini tidak hanya untuk memenuhi janjinya bertarung dengan Yanran, melainkan ia ingin balas dendam terhadap orang-orang yang telah memfitnah ibunya di saat dulu. Bahkan ia ke sini juga untuk membunuh semua orang-orang dari sekte Yinlan dikarenakan telah bekerja kepada Aula Jiwa. Sehingga Master Han Feng beserta para tetua sekte Yinlan pun langsung menghadapi Xiaoyan, namun mereka semua kalah dengan mudahnya. Dikarenakan Xiaoyan saat ini lebih kuat dari mereka, Yinsan pun langsung memberikan perintah kepada para bawahannya untuk membuat formasi. Xiaoyan yang terdesak akan kekuatan formasi tersebut, tiba-tiba ada sebuah anak panah yang melesat ke sana dan menghancurkan formasi itu, yang ternyata itu merupakan Sun Er. Bahkan Medusa dan Mobashi bersama pasukan ularnya pun datang ke sana untuk membantu Xiaoyan. Yinsan yang kewalahan melawan Xiaoyan, seketika itu datanglah 13 tetua dari sekte Yinlan yang langsung menyerang Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pun langsung mengeluarkan kekuatan barunya, yaitu jurus api amarah muda yang terbentuk dari formasi 3 inti api, yang membuat Yinsan beserta ke-13 tetua sekte Yinlan itu terluka parah akibat terkena serangan tersebut. Namun di saat Xiaoyan kehilangan setengah energinya, tiba-tiba Fan Lao pun datang ke sana yang langsung menyerap kekuatan ke-14 orang tersebut, yang membuatnya memiliki kekuatan hebat dan langsung beradu jurus dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari jika ia pasti akan mati, ia pun memerintahkan teman-temannya untuk pergi dari tempat ini. Lalu di saat itu juga Yao Chen yang mengetahui akan keadaan ini, ia pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menggabungkan kekuatannya tersebut bersama Xiaoyan. Bahkan, Xiaoyan yang tidak hanya menggunakan jurus api amarah mudanya, ia juga menggunakan jurus gerakan 3000 petirnya yang baru ia pelajari sebelumnya. Hingga pada akhirnya Fan Lao bersama Yinsan dan ke-13 tetua sekte Yinlan pun mati seketika. Terlihat Xiaoyan yang tak berdaya akibat seluruh pembuluh darahnya pecah. Di saat itu juga Yixian datang ke sana untuk mencoba menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah tempat.
Hingga pada akhirnya Yixian pun membawa Xiaoyan ke sebuah goa dan ia hanya bisa menangis bersedih melihat kondisi Xiaoyan yang sudah sekarat. Oleh karena itu ia pun mencoba keluar untuk meminta pertolongan. Namun di saat Yixian pergi dan Xiaoyan yang hanya seorang diri, tibalah Master Han Feng yang memintanya untuk memberikan cincin tersebut. Dan seketika itu juga ia pun masuk ke dalam dimensi cincin itu dengan memberikan hormat kepada sang master yaitu Yao Chen, yang dulunya ia terpaksa membunuh masternya tersebut. Bahkan ia pun sudah memfitnah adik seperguruannya yaitu ibunya Xiaoyan. Master Han Feng yang memang memiliki muka dua ini, ia pun meminta kepada sang master untuk memaafkannya dan memberikan semua harta karun yang ada di pavilion ini agar ia bisa mempelajari semua kitab kekuatan spiritual dan memusnahkan aula jiwa. Namun Yao Chen yang mengetahui kelicikan dari Han Feng, ia pun berpura-pura memaafkannya dan memberikan seluruh harta karun tersebut. Han Feng yang mengetahui masternya ini hanya mempermainkannya, ia pun sangat marah dan ingin mengeluarkan masternya ini dari dimensi cincin ini. Akan tetapi ternyata itu tidak bisa ia lakukan. Master Han Feng yang keluar dari dimensi tersebut langsung membawa cincin itu lalu menendang Xiaoyan. Tak lama kemudian Sun Er yang baru datang ke sana dengan bersedih melihat akan keadaan Xiaoyan yang sangat terluka parah ini. Di sini Sun Er yang menangis mengakui akan ia yang memiliki sebuah misi di saat ia kecil berada di keluarga Xiao dan menjadi adiknya Xiaoyan, dan lalu ia pun berjanji akan membalaskan dendam Xiaoyan ini. Sun Er yang pergi meninggalkan Xiaoyan yang akan mati. Di saat itu juga Xiaoyan membuka matanya dengan tersenyum. Dan film pun tamat untuk season pertama ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.